Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu dengan mata kuliah statistika. Ini pertemuan pertama pasca UTS di Prodi D3 tingkat 2 semester 3. Perkenalkan, nama saya Bu Mary Wati Mahyudin, biasa dipanggil Bu Mary. Adapun pertemuan pertama pasca UTS ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Nah, dengan subpokok materi pertama kita akan coba membahas tentang pengertian populasi dan sampel. Kedua, jenis-jenis populasi. Ketiga, manfaat pengambilan sampel. Yang keempat, syarat sampel. Yang kelima, jenis-jenis sampling. Yang keenam, besar sampel penelitian deskriptif berupa data numerik maupun data kategorik. Serta ketujuh, perhitungan besar sampel dengan desain analitik, biasanya cross-seksional, kohort, kasus kontrol, dan eksperimen. Pertama, kita melihat pengertian apa yang dimaksud dengan populasi. Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang merupakan sasaran penelitian. Yang selanjutnya kita akan mengambil sampel, yaitu himpunan bagian atau subset dari suatu populasi. Jadi, sampel adalah bagian dari populasi. Adapun macam-macam populasi. Populasi itu terbagi menjadi dua. Populasi yang terbatas atau istilahnya definite population, dan yang kedua populasi tidak terbatas, indefinite population. Kenapa dikatakan terbatas? Yaitu kita bisa menghitung jumlah populasinya. Misalnya jumlah kelas ini, jumlah mahasiswa Poltekkes, ya, jumlah pasien yang berkunjung di puskesmas bulan Januari, itu bisa kita hitung, makanya disebut dengan populasi terbatas. Tapi ada juga populasi yang tidak terbatas, indefinite population. Nggak bisa kita. Misalnya jumlah ibu hamil di suatu wilayah. Kita nggak bisa menghitungnya, karena hari ini 50, besok pagi kalau ada ibunya melahirkan, atau ibu yang hamil lagi, kita nggak bisa, ya. Makanya dibagi menjadi dua. Jadi perhatikan betul, kalau saat memungkinkan kita menghitungnya, membuat daftarnya, maka dia terbatas, ya. Berubah sih sebenarnya, tapi dia membutuhkan waktu. Kan kalau siswa itu setiap tahun dia akan berubah jumlahnya, tapi tidak dalam 1 detik ataupun seperti jumlah kematian. Itu nggak bisa. Siapa yang bisa memprediksi adanya kematian? Itu termasuk populasi tidak terbatas. Nah, nanti populasi yang ditarik sampelnya, misalnya untuk suatu penelitian, maka kita sebut dia dengan target populasi. Nah, daftar nama satuan analisis pada sampling populasi disebut dengan sampling frame. Jadi, kalau kita punya daftar mahasiswa atau masyarakat dalam suatu wilayah, atau pasien dalam berkunjung dalam satu bulan kunjungan, kita buat nomornya, kita buat nomor MR medical recordnya, namanya, jenis kelamin, usia, pendidikan, maka itu yang disebut dengan sampling frame. Nah, kalau kita buat secara bagan, nah ini populasi yang besar, ini ada sampel di dalamnya. Nah, pada saat kita ingin meneliti ini menjadi ini, maka kita membutuhkan besar sampel di sini. Ya, nggak bisa kita asal ambil sekelas ini, saya mau ambil 3 atau 5 untuk saya teliti, tidak bisa. Ada rumus tertentu seberapa besar kita harus mengambil dari satu populasi. Tapi ada ketentuan juga, kalau sampelnya di bawah 100 itu wajib diambil semua. Ya. Nah, kalau seandainya dari suatu populasi dibutuhkan misalnya P kecil, atau misalnya dari 100 kita butuh 10. Nah, kita akan membutuhkan teknik pengambilan sampel atau disebut dengan sampling.
Bagaimana 10 orang ini diambil dari suatu komunitas, dari suatu populasi. Misalnya dari kelas ini berjumlah 40, saya hanya butuh 10. Bagaimana saya mengambil 10? Apakah saya pilih perempuan semua, atau saya pilih nanti yang berkacamata semua, atau yang tinggal di kota semua? Nah, dia akan erat kaitannya dengan sampling atau teknik pengambilan sampel. Nah, secara populasi yang biasanya yang biru ini itu adalah populasi target. Jadi orang populasi yang kita mau populasi yang mau kita pelajari itu namanya populasi target. Sementara walaupun dia target misalnya penduduk suatu wilayah, tidak semua penduduk itu bisa kita jangkau. Nah, nanti dari populasi target kita akan mengenal istilahnya populasi terjangkau. Tapi kalau dia dalam penelitian suatu sekolah atau lembaga atau panti, itu pasti semua terjangkau. Ini biasanya kalau di penelitian di masyarakat. Nah, yang kecil tadi seperti tadi itu namanya sampel. Kalau pengertian antara populasi, sampel, dan keterkaitannya kita tuangkan dalam satu bagan. Nah, apa manfaat kita mengambil sampel? Ya, pertama kita menghemat biaya. Ya, kalau kita ingin meneliti atau ingin mempelajari penduduk di wilayah puskesmas kerja A, kalau kita ambil semua, kebayangkan biaya, waktu, dan cakupannya lebih besar. Dan ketelitian tinggi. Jadi kalau kita kelebihan atau manfaat mengambil sampel ini, kita pertama akan menghemat biaya, menghemat waktu, cakupannya lebih luas atau lebih besar, dan tingkat ketelitian jauh lebih tinggi kalau kita menggunakan sampel. Tapi ada kriteria sampel nanti. Nah, waktu kita mengambil sampel tadi, nah itu ada yang istilahnya pemulihan. Jadi kalau nanti ada di berikutnya ini berbagai teknik pengambilan sampel ya nak. Nah, jadi kalau seandainya kalian mungkin pernah ikut arisan, ya, misalnya bulan ini, misalnya peserta dalam satu botol itu adalah peserta arisan, ya. Ini peserta arisan ada misalnya 20. Yang terpilih berdasarkan rumus besar sampel kita butuh cuma 5. Nah, bagaimana 5 kita ambil tadi? Kita bisa mengambil, misalnya kita keluarkan, nah terus kita ambil. Nah, yang dimaksud dengan pemulihan replacement atau pengembalian, kita masukkan kembali. Dapat pertama tadi kan, misalnya si A. Si A nya kita masukkan kembali. Baru kita kocok lagi, kita ambil si B. Itu yang pemulihan. Tapi tanpa pemulihan, ya. Jadi kalau yang sudah terpilih jangan dimasukkan lagi lotrenya atau nomor daftarnya. Itu yang disebut dengan tanpa pengembalian. Jadi penarikan satuan analisis anggota dari populasi dapat dilakukan dengan 2 tahapan tadi. Selanjutnya syarat-syarat. Nah, tadi nggak semua orang sampel itu memenuhi kriteria. Pertama, sampel harus mewakili populasi dengan bahasanya yaitu representatif. Mencerminkan sifat-sifat atau ciri-ciri populasi semaksimal mungkin. Kalau ingin kita meneliti tentang balita stunting, maka yang kita ambil adalah balita. Jadi ada populasi balita di suatu wilayah, ya, balita berarti bawah 5 tahun, kita ambil supaya dia mewakili. Nah, terus misalnya stuntingnya di wilayah kerja puskesmas Nusa Indah, ya kita penelitiannya di Nusa Indah, balitanya balita Nusa Indah. Jangan penelitiannya menyebutkan di Nusa Indah, tapi balitanya kamu ambil dari rumahmu di Lingkar Timur atau di dusun di Linggau. Ya, jadi syarat pertama yaitu harus representatif, artinya dapat mewakili. Yang kedua, sampel harus dapat menentukan presisi, ya, ketepatan, ya, dan kesalahan baku. Apa itu standar error, tingkat penelitian itu mungkin kalian sudah pelajari di statistik sebelumnya atau di Medlib.
Nah, pengambilan sampel harus sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Yang keempat, pengambilan sampel harus dapat memberi banyak keterangan dengan biaya minimal. Syaratnya, kalau kita mengambil sampel mahasiswa di sini, ya kita dapat memberikan informasinya dan mahasiswanya ada di sini. Jangan mau meneliti mahasiswa nanti kalian kunjungi ke kabupaten atau ke seluruh Indonesia seperti kakak kelas ada penelitian seperti itu nggak bisa, ya, nggak bisa seperti itu, ya. Jadi harus ada syarat-syarat sampel. Nah, di situ ada standar error. Standar error itu artinya error itu kan kesalahan, standar itu terstandar. Jadi standar error itu ada kesalahan yang bersifat sampling error karena teknik pengambilan sampling kita atau non sampling error. Nah, yang masih boleh itu adalah sampling error. Jadi misalnya tadi kepentingan kita 5%, ya. Terus pada saat itu misalnya pindah, ada yang meninggal, ada sakit, itu sampling error. Tapi yang gawatnya itu kalau ada non sampling error, yaitu kesalahan akibat yang non teknis. Misalnya kamu salah catat sehingga orang yang berat badannya stunting jadi tidak stunting, atau kebalikannya, yang obesitas jadi tidak obesitas, atau karena kelelahan dari door to door satu wilayah capek gitu. Nah, itu bisa saja menyebabkan kesalahan error yang non teknis. Ceroboh, itu sering sekali mahasiswa ini mau cepat, mau ini akhirnya ceroboh, ya. Yang keempat itu bisa salah menghitung. Jadi beberapa kesalahan yang bersifat non sampling error yang boleh yaitu sampling, kesalahan karena berkenaan dengan teknik pengambilan sampel tadi. Teknik pengambilan sampel atau sampling itu terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling, atau dengan kata lain random sampling dan non-random sampling. Yang masuk di kategori probability sampling itu adalah simple random sampling, proportional stratified random sampling, disproportionate random sampling, dan cluster sampling atau sampling daerah. Sementara yang non-probability sampling yaitu systematic sampling, quota sampling, accidental sampling, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Apa yang membedakan kedua ini? Kalau yang probability sampling, dia memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk menjadi sampel. Sementara kalau yang kedua non-probability sampling atau non-random sampling, dia tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel, tapi ada kriteria tertentu, ya. Ini contoh suatu teknik random sampling di mana suatu penelitian itu mencakup provinsi, tapi bagaimana tekniknya dia sampai ke sampling. Jadi di sini yang secara metodologi penelitian dianjurkan bahwa sampel itu diambil secara simple random sampling, karena beberapa aplikasi juga itu mensyaratkan bahwa teknik pengambilan sampelnya adalah simple random sampling. Artinya tersedia daftar sampling kemudian di random secara acak untuk terpilih menjadi sampel. Misalnya kalau penelitian seseorang itu ingin melihat suatu masalah di provinsi, maka dia mengelompokkan dulu subjek penelitiannya menurut wilayah kabupaten dan kota. Nah, selanjutnya dari kabupaten kota itu akan terdiri dari kecamatan, dan kecamatan. Di setiap kecamatan akan terdiri dari desa. Nah, di desa mungkin akan turun lagi menjadi RT RW, tapi kalau di desa biasanya langsung desa. Nah, jadi daftar samplingnya itu tersusun dari desa. Nah, pada saat seperti ini dari tahap provinsi ke kabupaten kota itu namanya yang tadi cluster
klaster random sampling. Begitu juga ke kecamatan, begitu juga ke desa. Setelah pada level desa tersedia daftarnya, baru diambil secara simple random sampling sistem undian, atau dibuat daftarnya, terus di lotre berdasarkan rumus besar sampel tertentu, diambil besar sampelnya, diacak ya, intinya seperti itu. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi teknik pengambilan sampel atau desain sampling? Pertama, otomatis desainnya sendiri, desain penelitian. Apakah desain penelitiannya cross-seksional, kohort, eksperimen, atau case control, itu sangat menentukan bagaimana kita mengambil samplingnya atau mengambil sampelnya. Terus parameter yang kita inginkan, apakah dalam bentuk proporsi, persentase atau prevalensi, atau dalam bentuk rata-rata atau nilai mean. Kemudian unit sampelnya siapa, apakah individu atau rumah tangga atau agregat kelurahan atau desa. Selanjutnya yang keempat adalah kerangka sampling, daftar populasi itu. Nah, ini yang sangat sulit kita buat. Berbeda kalau penelitian kita di lembaga pendidikan atau institusi, kita sudah bisa berdasarkan daftar hadir atau daftar registrasi. Tapi kalau di masyarakat, kita punya paling mengandalkan yang ada di desa, pencatatan desa. Tapi apakah kita bisa menjamin itu data itu konstan atau tetap dalam beberapa periode? Karena hari ini ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, ada yang datang. Sehingga membuat kerangka sampling ini akan sangat sulit. Selanjutnya yang kelima adalah ukuran sampel. Hal ini sangat tergantung dengan rumus besar sampel yang kita pilihkan. Jadi semakin besar sampelnya, semakin luas, maka membutuhkan teknik tersendiri. Dan yang keenam adalah anggaran, karena kita melakukan suatu mengambil sampel, banyak sampel, maka lebih akan membutuhkan biaya, apalagi kalau sampelnya tersebar. Jadi ini sangat-sangat tergantung dengan anggaran yang tersedia. Jangan dipaksakan kita harus luas, harus banyak, sementara anggaran kita tidak tersedia. Berikutnya kita coba review sedikit jenis penelitian, karena kita akan mengarah ke rumus besar sampelnya. Di sini kita lihat jenis penelitian kita, ada yang desain non desain khusus, atau desain khusus itu biasanya klinis ya. Nah, di non desain khusus ini kita ada deskriptif, ada analitik. Kita akan fokus dulu di deskriptif. Maka pada saat penelitian deskriptif artinya ingin melihat gambaran, proporsi, nilai rata-rata. Nah, itu dia terbagi menjua, yaitu kategorik dan numerik. Kategorik ini misalnya status gizi, anemia, BBLR. Nah, sementara kalau numerik itu artinya berbentuk angka atau sifatnya data kontinu, atau kalau skalanya itu interval dan rasio. Adapun rumus besar sampel untuk penelitian deskriptif tadi adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan proporsi atau rata suatu variabel. Variabel apa yang ingin diteliti? Misalnya status gizi, hipertensi, anemia, kembali lagi ke riset yang individu atau mahasiswa lakukan. Jadi untuk data kategorik rumusnya Z alfa kuadrat dikali P dikali Q dibagi D kuadrat. Nah, yang berikutnya di kategori juga ada N dibagi 1 plus D kuadrat kali N. Ini untuk data kategorik. Tetapi yang kuning ini itu kurang dianjurkan, ya, karena dia tidak melihat jumlah proporsi permasalahan yang diteliti. Tapi kalau memang tidak dalam suatu tertentu ini memungkinkan, tapi sangat tidak dianjurkan. Kalau untuk data numerik, N-nya itu adalah Z alfa dikali S. S ini adalah standar deviasi ya, jangan lupa kalian sudah bisa menghitung standar deviasi dibagi D dan dikuadratkan. Ini kalau kita keluarkan berarti Z alfa kuadrat kali S kuadrat dibagi D kuadrat. Apa itu Z alfa? Yaitu deviat baku alfa, ditetapkan oleh peneliti. P itu proporsi atau penyakit yang akan kita teliti, itu kita peroleh dari daftar pustaka atau rujukan yang kita baca. Bisa dari buku, bisa dari jurnal. Sementara Q itu adalah 1 minus P. Jadi Q itu 1 dikurangi proporsi permasalahan. D itu presisi, ditetapkan oleh peneliti. N itu jumlah populasi. Kalau memang kita tahu jumlah populasinya, biasanya berdasarkan data terakhir yang paling dekat dengan periode penelitian kita.
S tadi simpangan baku, variabel yang diteliti itu kita bisa peroleh dari pustaka atau jurnal yang kita baca. Selain beberapa hal tadi yang menentukan besar sampel, kita ingin juga atau sangat ditentukan juga bagaimana suatu variabel independen dan dependen itu diperoleh atau dikumpulkan. Misalnya kalau bareng, misalnya variabel independen dan variabel dependennya dalam waktu yang bareng itu dikumpulkan dalam satu saat, bukan artinya jam ini tidak, pokoknya periodenya misalnya bulan A itu sama di bulan A, tahun A atau sama tahun A, walaupun berbeda satu pagi satu sore, tapi intinya variabel dependennya diukur, variabel independennya diukur, itu namanya cross seksional. Tetapi kalau case control kita lihat dulu variabel dependennya, misalnya stunting, baru ditelusuri variabel apa yang menyebabkan anak itu stunting, itu namanya case control. Selanjutnya kohort, variabel apa, misalnya asupan energi ibu selama hamil sehingga outcome-nya BBLR. Jadi dari variabel independennya ditunggu sampai terjadinya variabel dependen. Tapi nanti kalau pilih kohort jangan yang lama-lama, misalnya kalian dari hamil 9 bulan. Kalau hamil 9 bulan, nanti 9 bulan kalian nggak selesai. Ya, paling singkat itu adalah siklus menstruasi itu 30 hari. Jadi jangan terlalu yang misalnya timbulnya satu kanker kan lama sekali, jadi sampai orang itu merokok timbulnya TBC itu proses waktu, nanti kalian waktu tersebut tidak cukup dengan alokasi waktu selain sama pendidikan. Jadi untuk pemilihan desain ini pada umumnya mahasiswa akan memilih yang sesaat, yaitu yang bareng, yaitu cross seksional. Kalau case control ini biasanya berdasarkan data sekunder rekam medik yang lengkap. Nah, beberapa mahasiswa gizi juga suka meliti yang variabel independennya itu dilihat setelah dilakukan intervensi, misalnya pengetahuan. Jadi dilihat pengetahuan sebelum, terus diberi intervensi, dan variabel independen tadi sesudahnya menjadi variabel dependen. Nah, ini sangat-sangat menentukan. Untuk intervensi bisa saja hasil ukurnya nanti bisa bersifat data numerik atau continuous. Pada umumnya data bersifat continue. Continue tuh termaktub di pikiran Anda bahwa skalanya kalau nggak interval rasio. Berikutnya, kalau beberapa penelitian berkenaan dengan desain studi, atau ini biasanya penelitian analitik, yaitu penelitian yang ingin mencari hubungan antar variabel, yaitu dengan melakukan suatu analisis yang dikumpulkan, sehingga melalui analisis statistik biasanya akan ada hipotesis penelitian yang harus dibuktikan. Untuk yang penelitian dengan pendekatan survei itu yang dianjurkan adalah simple random sampling. Rumusnya seperti Anda bisa lihat di sini, Z alpha Anda sudah paham, P tadi proporsi, N. Jadi dengan aplikasi Anda mengumpulkan variabel apa yang diminta di sini, langsung masukkan ke aplikasi, akan keluar berapa besar sampel yang dibutuhkan. Begitu juga dengan stratifasi. Stratified itu berapa kelompok, berapa strata. Misalnya kalau kelas ada berapa kelas, ada berapa tingkat, ini tinggal memasukkan ke aplikasi saja. Untuk penelitian case control, kita akan punya ada dua, yaitu mengestimasi OR, yaitu specific nya itu ada yang 95%, confidence intervalnya ada yang 90%. Ada juga yang ia menguji hipotesis untuk rasionya. Ini semua aplikasi, ini yang dibutuhkan, berapa confidence interval yang diminta, relatif presisi. Jadi semua data yang dibutuhkan seperti pada soal ini Anda cari baik secara literatur review atau membaca jurnal atau teori atau penelitian pendahuluan, sehingga Anda masukkan di sini, maka kita akan mendapatkan berapa. Kalau kita desain case control ingin level 90%, maka rumus ini akan keluar berapa N yang dibutuhkan. Desain berikutnya adalah kalau penelitiannya kohort, artinya merujuk kepada variabel independen sehingga terjadinya variabel dependen. Seperti tadi, jadi yang di sini adalah bukan OR-nya yang kita uji, tapi RR atau probability resiko. Ada yang juga ingin melihat mengestimasi, dan ada juga yang menggunakan uji hipotesis. Jadi ruangan ada data yang dibutuhkan seperti ini.
besar sampel dengan variabel dependennya continuous response variable, artinya variabel kontinu atau data berskala interval atau rasio, maka rumus besar sampelnya bisa mengestimasi, bisa menguji hipotesis rata-rata pada populasi, mengestimasi perbedaan, dan menguji hipotesis pada populasi baik skala one side ataupun two side. Apa bedanya one side and two side? Kalau one side itu kita sudah ingin meneliti bahwa si A lebih baik dari si B. Tapi kalau two side itu kita ingin melihat hubungan, ingin melihat perbedaan. Biasanya ini penelitian yang ingin melihat perbedaan. Jadi kalau ingin melihat perbedaan itu two size. Tapi kalau ingin sudah menyatakan bahwa kelompok yang mendapat intervensi akan lebih baik, skor pengetahuannya akan lebih baik, asupan energinya dibanding yang tidak, kita akan mengarah ke one side test ya. Jadi di situ aja perbedaannya. Di hipotesisnya ada yang sudah menyatakan lebih baik, kalau yang dua arah ini masih ingin melihat perbedaan atau masih ingin melihat adanya hubungan, tapi tanpa bisa menyebutkan mana yang lebih baik. Adapun hal-hal berkenaan dengan beberapa penggunaan rumus tadi, pertama itu alfa atau tingkat kemaknaan atau level kemaknaan itu biasanya bisa 95% atau alfanya 0,05. Kalau klinis itu 99%, artinya alfanya 1%. Kekuatan penelitian itu 1 minus beta itu biasanya 80% atau 90%. Semakin tinggi kekuatannya, maka besar sampelnya semakin banyak atau semakin besar. Terus rata-rata atau mu, terus standar deviasi atau tau, terus proporsi atau P, dan presisi atau D. Presisi tadi bisa digunakan adalah 0,01, 0,05 atau 0,1. 0,1 itulah presisi yang paling tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari ini, maksimal 0,1. Tapi kurang dari sini tidak masalah, tapi konsekuensinya besar sampelnya pun akan lebih banyak. Angka-angka yang sering dimasukkan ke rumus ini yang Bunda kasih warna merah. Kalau dia alfanya 5% bagi 2, maka nilai Z alfanya atau Z betanya itu 1,96. Kalau dia dua arah, set dia 2,23 atau 24. Terus kalau dia 20%, maka berarti betanya itu 80% ya, karena 100 dikurangi 2, 80%, maka kekuatannya nilai Z-nya adalah 0,84 atau 1,282. Ini angka-angka yang biasanya akan dimasukkan ke perhitungan menggunakan rumus dan aplikasi. Ini beberapa contoh kasus, misalnya hubungan pola makan dengan kejadian obesitas pada balita usia 24-59 bulan di wilayah Puskesmas A, Kabupaten titik-titik, tahun titik-titik. Yang kedua, pengaruh edukasi gizi seimbang terhadap indeks massa tubuh pelajar SMP berapa, tahun berapa. Terus yang keempat, perbedaan stunting berdasarkan pemberian ASI eksklusif. Jadi ada ibu yang memberi ASI eksklusif, ada yang tidak, berarti anaknya ada yang stunting juga ada yang tidak. Yang keempat, pengaruh rokok terhadap kejadian BBLR, bayinya lahir kurang berat badan, jadi status gizi lahirnya kurang atau kurang normal atau lebih dikenal dengan BBLR. Berdasarkan contoh kasus tadi dapat kita identifikasi menurut desainnya. Kasus 1 itu proseksional, kasus 2 eksperimen, kasus 3 case control, kasus 4 desainnya cohort. Yang keempat, kalau kita lihat dari variabel dependen, sekali lagi variabel dependen. Kalau kasus 1 obesitas kan hasilnya obes, tidak obes, atau overweight dan obes, maka itu nominal. Kalau indeks massa tubuh itu kan satuannya kilogram per meter persegi, maka dia skalanya rasio. Kalau stunting kan nanti ada yang stunting pendek dan sangat pendek, itu ordinal. Sementara dia merupakan cut point-nya indeks BB, indeks panjang badan menurut umur, dia ordinal karena bisa pendek,
sangat pendek, normal, tinggi. Sementara kalau BBLR biasanya hanya terdiri dari BBLR dan normal, maka skalanya adalah nominal. Dengan mengetahui desain dan skala variabel dependennya, maka kita akan memilih rumus besar sampel apa yang paling cocok untuk penentuan besar sampelnya. Demikian materinya, maka kita akan lanjut. Demikian teori tentang konsep populasi dan sampel, maka kita akan lanjutkan ke praktik perhitungannya.